Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Lingin yang akan menemani Anda semua mempelajari materi geografi di kelas 11 ini. Nah, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat, tetap semangat ya. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu mendeskripsikan tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan di Indonesia ini. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah tentang dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu merupakan perubahan penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Dinamika penduduk tergantung pada faktor demografi. Nah, faktor demografi itu ada dua. Yang pertama, faktor alami. Faktor alami ini terdiri dari kelahiran dan kematian. Sedangkan yang kedua adalah faktor non-alami, yaitu migrasi. Nah, angka kelahiran yang sering disebut dengan natalitas itu memiliki beberapa faktor pendukung yang bisa menyebabkan tingginya angka kelahiran di suatu daerah atau di suatu negara. Yang pertama, faktor pendukung angka kelahiran adalah pernikahan di usia muda. Nah, kenapa dikatakan pernikahan di usia muda bisa mendukung angka kelahiran? Baik, kita misalkan saja contoh ya, seorang wanita jika dia menikah pada usia anggap saja 25 tahun. Nah, kemudian biasanya seorang wanita itu akan di usia suburnya sampai umur 49 tahun. Berarti dia punya rentang waktu melahirkan itu di usia 25 sampai 49. Nah, kalau dia menikah di usia katakanlah 15 tahun, berarti dia punya 10 tahun lebih awal kan dibandingkan dengan yang tadi. Nah, tentu saja hal ini menyebabkan kelahiran akan lebih cepat begitu. Faktor yang kedua adalah tingkat kesehatan yang rendah. Dalam hal ini tingkat kesehatan yang rendah itu menjadi faktor pendorong karena para orang tua di daerah-daerah yang tingkat kesehatannya rendah itu memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi. Jika mereka mempunyai anak yang sedikit, kemudian karena tingkat kesehatan rendah, mereka mengkhawatirkan jika anak yang dilahirkan itu akan meninggal di usia dini, maka mereka cenderung ingin mempunyai anak lebih banyak, menjaga-jaga, mana tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Hal-hal pemikiran seperti ini menyebabkan angka kelahiran semakin tinggi. Nah, faktor ketiga adalah asumsi banyak anak banyak rezeki. Ini sih suatu asumsi di zaman dahulu ya. Namun ya untuk di kehidupan di masa sekarang ini faktor yang seperti yang satu ini sudah tidak begitu dominan lagi. Kemudian faktor keempat, kurang informasi tentang pentingnya program KB. Nah, ini penting sekali faktor yang satu ini, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh informasi-informasi dari luar, katakanlah daerah-daerah yang keterbelakang begitu ya. Kemudian yang kelima, anggapan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Yang satu ini umumnya terjadi di daerah yang masyarakatnya menganut paham patrilinealisme. Patrilineal itu mengikuti garis keturunan ayah. Jadi dianggap anak itu penerus marga. Jadi kalau tidak mendapatkan anak laki-laki, dianggap keturunan atau marga dari keluarganya itu akan terputus. Oleh sebab itu, hal ini menjadi faktor pendukung tingginya angka kelahiran apabila satu keluarga itu memiliki anak perempuan terus-menerus begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang antinatalitas. Antinatalitas ini adalah faktor penghambat
dari kelahiran. Yang pertama, tentu saja pelaksanaan program KB. Jika program KB terlaksana dengan baik, tentu saja angka kelahiran akan menurun. Kemudian, anggapan anak adalah beban keluarga. Nah, ini umumnya terjadi di masyarakat modern yang boleh dikatakan ayah ibu karirnya membuat mereka itu tidak sempat untuk memiliki banyak anak, karena mereka menganggap anak itu merupakan beban akibat dari kesibukan mereka, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menunda usia menikah. Nah, ini kaitannya erat dengan faktor yang tadi, menikah di usia dini. Jadi untuk menghambatnya tentu menunda usia menikah. Kemudian pembatasan pemberian tunjangan anak. Hal ini berlaku untuk para pegawai negeri ya. Jadi pemerintah itu membatasi pemberian tunjangan anak hanya 2 anak dalam satu keluarga. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi ya untuk angka kelahiran, karena beban keluarga tentu saja diatasi dengan pemberian tunjangan dari pemerintah itu untuk 2 anak sangat membatasi angka kelahiran ya. Ini salah satu upaya untuk menghambat kelahiran. Angka kelahiran itu sendiri terbagi 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, angka kelahiran menurut umur. Nah, angka kelahiran kasar atau crude birth rate dapat dihitung dengan menggunakan rumus B per PM dikali K. B adalah jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu. PM adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Kemudian K itu merupakan konstanta. Nah, biasanya dipakai 1000. Ya. Jadi jika hasil perhitungan nanti lebih besar dari 30, maka digolongkan tinggi. Jika 20 sampai 30 digolongkan tingkat kelahirannya sedang. Jika hasil perhitungannya lebih kecil dari 20, digolongkan tingkat kelahirannya rendah. Angka kelahiran umum atau general fertility rate dapat dihitung dengan rumus B per P. Dalam hal ini P itu usia 15 sampai 49 tahun dikali dengan K. Jadi B itu jumlah bayi, P itu jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Kemudian K konstanta yaitu 1000. Kemudian angka kelahiran berdasarkan usia, age specific birth rate, dapat dihitung dengan BI per PBI kali K ya. Jadi dalam hal ini BI adalah jumlah bayi yang dilahirkan ibu yang berusia di dalam daftar yang di atas tadi, yang 15 sampai 19 tahun, yang 20 sampai 24 tahun dan seterusnya. Kemudian PBI adalah jumlah penduduk wanita pada rentang usia daftar yang di atas tadi dan dikali konstanta 1000. Nah, kita membahas tentang angka kematian. Adapun yang mendukung angka kematian adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Jadi akibat dari kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan, tentu hal ini bisa mendukung tingginya angka kematian. Kemudian fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Kemudian bencana alam, tentu saja faktor bencana alam ini di luar kuasa manusia ya, yang tidak bisa kita atasi dengan kemampuan kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat tentu saja peperangan. Nah, faktor pertama, kedua, dan yang keempat ini bisa kita atasi dengan kemampuan manusia. Namun faktor ketiga kita hanya bisa mengurangi jumlah korban ya.
Baik, faktor penghambat dari angka kematian yaitu kesadaran tentang pentingnya kesehatan itu sudah tinggi. Kemudian fasilitas kesehatan kita juga memadai, lingkungan bersih dan teratur, serta kuatnya ajaran agama. Karena ada indikasi bahwa salah satu faktor pendukung kematian adalah tindakan bunuh diri. Jadi kalau seandainya ada ajaran agama yang kuat, tentu faktor yang satu ini dapat dihindari. Angka kematian itu terbagi 3. Kematian kasar, kematian menurut umur, dan angka kematian bayi. Angka kematian kasar atau crude death rate dapat dihitung dengan rumus D per P kali K. D-nya jumlah kematian pada tahun tertentu, P-nya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K konstanta yang kita pakai 1000 ya. Nah, skala tingkat kematian jika angka kematian dihitung hasilnya 9 sampai 13, maka tingkat kematiannya digolongkan rendah. 14 sampai 18 digolongkan sedang, dan hasil perhitungannya jika lebih besar dari 18 digolongkan tinggi. Kemudian angka kematian menurut umur atau age specific death rate yaitu DX per PX kali K ya. X dalam hal ini adalah umur dalam kelompok umur 5 tahunan. Jadi misalnya 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 19 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun dan seterusnya. DX itu adalah jumlah kematian dari kelompok umur yang tadi kita sebutkan. Kemudian PX ya, jumlah penduduk pada kelompok umur X. Umur X itu umur 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Dan K adalah konstanta. Baik, angka kematian bayi dapat dihitung dengan D umur lebih kecil dari 1 tahun dibagi sigma lahir hidup dikali K ya. D 0 sampai lebih kecil dari 1 tahun itu artinya jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun pada tahun tertentu di suatu daerah tertentu. Kemudian sigma lahir hidup itu artinya jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu ya. K itu konstanta 1000. Nah, demikian tentang angka kematian tadi. Nah, tingkat kematian bayi jika hasil perhitungannya lebih besar dari 125, maka digolongkan tingkat kematian bayi itu sangat tinggi. 75 sampai 125 itu tinggi, 35 sampai 75 sedang, dan di bawah 35 itu rendah. Berikut ini ada soal yang bisa kita kerjakan. Silakan dikerjakan. Untuk siswa kami boleh dicoba untuk mengerjakannya berdasarkan materi atau rumus-rumus yang sudah ditayangkan terlebih dahulu di atas. Baik, terima kasih. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.